mudah-mudahan bisa ini diperbaiki. Baik, terima kasih Pak Humi. Tanggapan yang lain, Bapak Ibu silahkan. Kita kupas dulu benda-benda ini atau sesuatu ini ya, supaya nanti kita lebih enak ya. Saya khawatir ketika banyak ketika sebuah diskusi, sebuah kegiatan belajar, terutama di level S2, S3 itu membahas sesuatu, tapi barang yang dibahas ini tidak jelas dulu kedudukannya, sehingga kita salah. Misalnya saya akan membuat sebuah tulisan ilmiah, katakanlah dalam riset disertasi saya menyebut konsep A itu di dalam tulisan saya itu pendekatan titik, ataukah paradigma titik, ya, atau model titik, ya. Nah, itu kelihatannya sepele, tetapi di dalam sidang itu menjadi apa ya, bahan ujian yang sangat empuk gitu. Itu jadi wah itu penting Bapak Ibu, jadi pengalaman saya. Nah ini nanti kita tegaskan dulu ya. Yang lain monggo Bapak Ibu, nanti kita berbagi saja. Silakan Bu Nadia, sudah tidak sabar dari tadi. Ya, silakan. Ya mungkin saya akan mencoba ya teman-teman ya. Cuman sebenarnya waktu mengurutkan itu juga ragu-ragu juga, karena menurut saya itu satu dengan yang lain kok mirip, terutama yang di bagian metode dan teknik, approach itu yang mana yang duluan. Cuman saya setuju dengan Pak Hukmi tadi, yang pertama tadi betul ideologi ya Pak Hukmi ya. Iya. Ya saya juga setuju. Ideologi itu kadang-kadang saya melihatnya itu sebagai paham atau mungkin gagasan besar ya, dan bahkan bisa jadi ideologi itu kayak teorinya gitu, teori bakunya. Nah, ketika ideologi lahir maka akan memunculkan berbagai paradigma. Orang-orang itu akan menanggapi, akan istilahnya dia memandang atau menganut mungkin ya. Jadi orang-orang itu akan menganut gagasan tadi, yaitu melalui paradigma, itu memandang cara pandang terhadap paham ya atau teori ideologi itu. Nah, cuman saya yang ketiga itu lebih ke strategi. Jadi kalau sudah tahu menentukan cara pandangnya, lalu strateginya untuk mencapai tujuan itu seperti apa. Nah, baru selanjutnya itu model. Kalau saya memahami model itu lebih ke sistem, sebuah sistem dan sebuah konsep. Jadi misalnya model dalam sebuah pembelajaran itu berupa serangkaian sistem yang saling berhubungan. Nah, biasanya model itu setelah model itu dilakukan pendekatan yang dijalankan. Selanjutnya adalah metode, yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan yang terakhir itu teknik. Kalau teknik itu lebih mirip sih, saya bingung sebenarnya teknik dengan metode, tapi saya terakhir, mohon maaf. Baik. Apakah ada kemungkinan beberapa di antara ini itu tidak diurutkan secara linear, tapi mungkin berada dalam satu kesejajaran, bisa jadi dalam konteks tertentu, atau memang ini adalah sesuatu yang linear, Bu, linear secara berurutan gitu ya, menurut Bu Nadia? Mungkin tergantung kasusnya ya, jadi bisa jadi dia kadang-kadang dia tidak linear, tapi di kasus yang lain bisa linear. Baik. Baik, terima kasih Bu Nadia. Kita lanjutkan, saya harapkan semuanya saja Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya. Tapi bila sesuatu itu sudah dibahas dan sama, ya tidak perlu diulangi gitu ya. Mungkin beberapa bagian yang berbeda bisa diberi tanggapan. Sepertinya Bu Maria sudah menyiapkan banyak catatan ini di meja. Silakan. Terima kasih Pak Eko.
ini semakin banyak catatan saya tuh membuat saya juga semakin bingung. Jadi memang kekhawatiran Bapak tadi terjadi pada saya sekarang gitu. Setelah belajar malah tambah bingung, Pak. Kemarin salah tapi kok nggak ada yang nyalahin. Sekarang setelah belajar malah jadi tambah salah. Jadi baik. Untuk yang pertama sama ya Pak. Kemudian ideologi menempati yang pertama sebagai sebuah pemikiran gitu. Nah, kemudian setelah ideologi itu ada ini juga approach ya. Approach itu kayak pendekatan gitu. Ini hampir mirip dengan paradigma, Pak. Jadi paradigma sama approach itu kayaknya itu kok seimbang gitu, Pak. Sementara ini sejajar gitu Bu ya, tidak sama tapi sejajar gitu ya. Ya, sementara kami di lapangan itu jarang sekali menggunakan istilah approach ini. Kecuali kalau AA itu ya, Pak. AA itu pasti menggunakan approach. Hanya itu kayaknya telinga saya mendengar, yang lain itu saya jarang mendengar istilah approach yang digunakan. Applied approach itu yang dimaksud Bu? Atau oh ya. Applied approach itu. Jadi bukan asisten ahli ya? Iya, bukan asisten ahli. Jadi lebih banyak mendengar kata paradigma gitu, Pak. Cara pandang, kemudian pendekatan gitu. Kemudian itu hampir sejajar. Kemudian setelah itu adalah model. Model itu seperti acuan atau pola untuk melakukan sesuatu. Nah, ini tadi setelah Bu Nadia menyampaikan di bawahnya ada strategi ini, sebenarnya ya agak bingung juga karena strategi itu juga pendekatan secara keseluruhan gitu. Jadi strategi di mana-mana itu ada strategi. Jadi strategi itu semacam apa ya Pak? Serangkaian cara untuk bisa mencapai ideologi, apa mencapai paradigma, apa mencapai mencapai model itu gitu. Itu. Kemudian setelahnya ada metode. Metode itu merupakan teknik pelaksanaan ya, teknik pelaksanaan. Misalnya untuk menggunakan pola atau model ini, teknik pelaksanaannya, metodenya begini. Kemudian paling bawah itu teknik cara penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Gini tuh Pak. Makasih Bu Maria. Kurang lebih sama, cuman ada bedanya tadi ya di bagian pendekatan dulu ya. Iya. Dan paradigma sejajar ya. Bu Nadia, ini bahasa Inggrisnya benar atau salah ya Bu? Yang mana Pak? Benar ya Bu ya, bahasa Inggrisnya ya. Benar Pak. Oh, saya tulis bahasa Inggris Bu biar tujuannya biar kelihatan keren gitu saja. Biar keren saja kan kelihatannya keren gitu ya. Tapi sebenarnya ya biasa saja ya. Cuma karena ada Bu Nadia yang pintar bahasa Inggris jadi biar kelihatannya gitu ya. Baik. Saya silahkan berikutnya sinten nggih, Bu Woro dulu atau Bu Arina atau Bu Evi? Ringkas saja tidak apa-apa, Bu Evi. Dibatasi waktu gitu. Bu Arina atau Bu Evi? Silakan Bu Evi, boleh off kamera, boleh on kamera, bebas saja. Saya coba ya. Silakan Bu. Kalau yang sudah sama ya sampaikan saja sama gitu aja Bu. Ya. Kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Untuk urutan yang pertama adalah cara pandang, di sini adalah ideologi, dan urutan yang kedua di sini adalah paradigma. Kemudian pada urutan yang ketiga kalau saya di sini adalah strategi. Kemudian berikutnya adalah approach, kemudian model sebagai perencanaan tentang yang menjelaskan objek di sini, kemudian disusul dengan metode, dan yang terakhir adalah teknik. Begitu Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Gadianto, ini sudah
bersiap-siap sepertinya. Monggo, saya silakan Pak. Masih mute Pak Dianto. Sedang siap-siap mungkin tuh Pak. Ya, Oh baik. terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak. Nggih. Saya kurang pandai berbicara, mohon maaf Pak. Oh tidak masalah Pak, kita ringkas saja. Ini kalau saya boleh melihat dari sisi di luar seninya ya Pak. Boleh Pak. Jadi ideologi itu inilah yang kemudian menjadi kebingungan karena dalam pendidikan seni, bukan hanya pendidikan seni saja, pendidikan secara keseluruhan, ideologi yang sering berupa atas hegemoni tadi ya, yang beberapa minggu lalu disampaikan. Nah, ideologi ini yang kemudian memunculkan kesemuan yang Pak Eko katakan di sini. Ideologinya satu cara ya bagaimana. Nah, bagi seniman ideologi adalah kebebasan, tapi bagi dunia pendidikan kemudian ya. Halo. Silakan Pak. Ya, ideologi dalam berkesenian itu kan lebih ke kebebasan. Kemudian dalam dunia pendidikan kemudian ada tata aturan sesuai dengan hegemoninya. Hegemoni ini kemudian menjadi masalah dalam ideologi ya. Ideologi yang pada kurikulum itu, kurikulum 2006 sama 13 terjadi perbenturan, ada culture dan kemudian ke scientific. Nah, ini menjadikan sebuah paradigma. Paradigma adalah cara pandang bagaimana melihat sesuatu termasuk dalam berkesenian. Nah, terus ada approach sama. Nah, terus bagaimana strateginya masih seperti ibu-ibu yang lain, ini juga. Dan kesananya sama Pak. Itu aja saya mendengar aja Pak. Baik, terima kasih. Bu Susah Arina, ngomongnya, Pak. nggih. Punten. Nggih. Bu Arina silakan. Baik, sedang rapat sebenarnya tadi background-nya masih di kampus ya, background-nya nggih. Bu Woro. Silakan Bu, nggih. Boleh off kamera, boleh on Bu, bebas. Agak kurang enak badan, Pak. Nggih. Dan telat tadi maksudnya. Nggih. Jadi secara sekilas tadi saya mungkin yang diminta adalah untuk mana duluan begitu ya Pak Eko tadi? Ya, Atau pertama membedakan ini secara ringkas. Nggih. Kedua mencoba mengklasifikasikan ini, Bu. Iya, baik Pak Eko. Apa namanya, kalau saya melihat beberapa istilah-istilah yang ada di sini, itu terus terang tadi sama dengan apa yang disampaikan, ada beberapa yang sebetulnya membingungkan bagi saya. Yang apa namanya, approach itu, kalau approach itu hampir mirip juga dengan strategi dan teknik menurut saya, ya apa method dan teknik itu antara empat ini sesuatu yang apa namanya sama-sama cara atau apa ya, cara atau proses untuk bisa mendapatkan sesuatu ke arah tujuan itu. Nah, sedangkan kalau ideologi itu ya masih sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang apa namanya konseptual gitu. Kalau paradigma itu sudah ke arah yang sudah mulai ada pengaruh-pengaruh apa namanya, baik dari sisi kita memandang maupun mungkin dari pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui bersama dari luar ini, sehingga kita akhirnya mau bisa mendapatkan cara pandang terhadap sesuatu itu dari sisi kita. Nah, itu Pak kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus terang beberapa apa namanya istilah di sini ini masih itu blur. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, di dalam ya kegelisahan ini sebenarnya saya temukan ketika dulu saya studi, ketika saya kuliah ya. Kadang-kadang itu sebuah tulisan itu menyebut sesuatu itu sebagai pendekatan, kadang-kadang sebagai paradigma. Ya, coba saya telusuri ya, saya petangkan lebih lanjut. Oh ternyata berbeda ya. Contoh misalnya antara paradigma dan pendekatan. Ketika saya pernah mendengar sebuah seminar ya, seminar yang pembicara itu Prof Ahimsa, Prof Hedi Ahimsa UGM ya.
itu memandang paradigma dan approach ya sama ya. Namun beliau membagi antara satu yang masih berupa cara pandang, yang kedua yang sudah ada konsekuensi implementatif. Oh ya, nampaknya saya petakan dari berbagai artikel-artikel itu, oh ini jangan-jangan ini yang dimasuk approach, ini yang paradigma. Levelnya memang sejajar, tetapi satu ada kecenderungan ini ketika berbicara dalam untuk implikasi implementatif, maka harus menggunakan approach. Ketika berbicara belum sampai kepada implementasi praktis, maka masih berbicara paradigma. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu menemukan sebuah buku, ya buku ideologi pendidikan atau buku filsafat pendidikan, ya, untuk menyebut konsep yang sama, itu kadang si penulis dia menggunakan paradigma, misalnya paradigma multikultural. Tapi ada paragraf tertentu yang penulis menyebut itu sebagai pendekatan multikultural, gitu kan, approach gitu ya. Nah, oke, baik, kita coba petakan di sini. Nah, bisa jadi kesemuanya itu linear, ya, linear betul ya, dari yang strata atas sampai strata bawah itu ya. Atau kalau saya gambarkan dalam sebuah diagram lingkaran, itu bisa jadi yang paling luas itu adalah ideologi, yang paling sempit itu teknik. Tapi apakah iya di dalam ideologi ada paradigma, dalam paradigma ada ini menjadi satu bagian, ataukah di antaranya itu ada yang di luar bagian itu tapi memiliki posisi yang sejajar ya. Nah, ini kita diskusikan Bapak Ibu berdasarkan pandangan saya. Bapak Ibu boleh tidak setuju karena ini ruang akademik ya. Baik, sepanjang kita punya argumen yang jelas ya. Oke, saya bahas ideologi nanti Bapak Ibu. Oke. Bentar. Oke, ini dulu karena ini sudah masuk ke ideologi. Baik. Yang paling menduduki klaster paling tinggi Bapak Ibu itu adalah ideologi. Nah, ini kita sepakat bersama ya, ideologi ya. Nah, ideologi itu kan cara berpikir tentang sesuatu yang ideal. Ya, ideologi, ya ide dan logos ya. Bahkan dalam tatanan filsafat ini menjadi satu cabang filsafat tersendiri. Jadi satu ciri ketika ada akhiran logos di dalam satu diksi itu pasti ilmu, itu pasti disiplin, itu pasti teoritik ya, benar yang dikatakan oleh Bu Nadia. Di levelnya itu level atas ya, logos ya, sama dengan biologi, sosiologi ya kan. Ya, kemudian sebagai kesejajarannya kan sama. Kalau berkembang di Amerika kan menggunakan S ya. Yang berkembangnya di Amerika aesthetics, ilmu juga ya, mathematics, kemudian apa Bapak Ibu? Critics ya. Atau jadi ada yang disiplin itu menggunakan akhiran S, ada yang bahasa Latinnya menggunakan logos. Ya satu berkembang di Eropa ya, peninggalan Yunani. Kemudian satu yang seperti ada estetika dan ada semiologi dan semiotics. Mengapa berbeda ya kesejajarannya sama sebagai sebuah disiplin, tapi satu pakai logos, satu ya bukan beda tapi memang karena tradisinya berbeda sehingga sebutannya itu beda. Oke, jadi kita posisikan sepakat ini di yang paling atas. Kedua adalah paradigma. Dalam ideologi itu diwarnai bermacam-macam paradigma. Jadi paradigma itu cara pandang. Cara pandang ya, bisa jadi cara pandang itu dipengaruhi oleh ideologi tertentu, cara pandang, atau ada yang menyebut itu sebagai kerangka filosofis, cara pandang ya, cara berpandang, tapi ide pemikirannya yaitu ideologi, bicara pandang itu oke, itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada pendekatan ya, di bawahnya itu ada pendekatan dalam sebuah ruang ya, kalau kita klasterisasi dalam sebuah pemetaan, paradigma dan approach ini ya bisa dikatakan memiliki kapasitas yang sama. Tetapi yang paradigma ini belum berorientasi pada pembicaraan implementasi praktis. Tetapi yang pendekatan itu sudah praktis. Ya, seperti Bapak Ibu mendengar banyak istilah pendekatan berkarya. Ya kan tidak ada istilah paradigma berkarya. Nah, kan gitu ya. Ya, aesthetic approach ya itu banyak, tapi estetik paradigm itu kan larinya ke teori, kan begitu ya. Nah, seperti halnya Bapak Ibu ketika membuat tulisan ilmiah atau membuat riset ya, apakah saya menyebut
kualitatif itu approach ataukah paradigm? Ya kan? Nah, ya tidak mungkin kualitatif itu disandingkan dengan paradigma. Karena kualitatif itu dalam tataran implementatif. Ya, maka disebut sebagai approach, jadi qualitative approach, quantitative approach, mix method, ya, mix approach ya, atau mix method tapi approach ya. Ya, tidak ada. Nah, paradigmanya di atas itu. Yang kuantitatif yang seperti kita bicarakan kemarin, paradigmanya itu positivistik. Ya. Yang campuran itu post-positivistik atau post-positivisme. Kemudian yang kualitatif itu konstruktivisme. Ada lagi yang muncul di tahun 2000-an itu ada human sciences. Bapak Ibu pernah dengar? Bu Nadia pernah mendengar ya? Sebuah rumpun ilmu human sciences yang sekarang banyak ya. Ketika Bapak Ibu ada teman yang kuliah S3 di UGM, terutama yang kajian budaya atau yang sastra itu dibahas juga. Salah satu buku human sciences. Ya, itu adalah rumpun ilmu. Ya. Nah, human sciences itu approach, tapi pendekatannya kan paradigmanya bukan itu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang sesuatu yang memiliki berorientasi pada dampak implementatif maka approach. Tapi kalau masih dalam cara pandang itu adalah paradigma. Sekalipun kalau kita berbicara tentang paradigma itu harus ada ada pembicaraan tentang cara-cara yang harus ditempuh dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Tapi kan belum operasional. Prinsip itu belum operasional. Tapi kalau sudah bisa dioperasionalkan, ya itu approach. Nah itu. Kalau Bapak Ibu ada tanggapan boleh sambil menyela gitu. Kemudian di bawahnya itu ada strategi. Nah, dalam banyak tulisan, ya approach dan strategi itu kadang dicampur adukan. Ya, ada yang menyebut student centered approach. Ya, ada yang menyebut student centered strategy. Ya. Oke, jadi ini kadang disejajarkan. Tapi kalau kita dipaksa untuk membedakan, ya approach masih lebih awal. Kemudian strategi lebih di bawahnya. Tapi disamakan ya boleh-boleh saja. Ya, karena masih di berbagai macam tulisan ilmiah, ya, terutama tulisan-tulisan berbahasa Inggris di berbagai jurnal, ini kedua istilah ini ya digunakan dalam tataran yang sama. Tapi tidak dalam tataran cara pandang. Oke ya. Sedangkan misalnya saya beri contoh untuk ketika kita cari tegas bedanya. Ketika saya menyebut pendekatan student centered learning, self expression of education, pembelajaran seni ekspresi diri, itu pendekatan. Pendekatan itu masih ada prinsip-prinsip, belum berimplikasi banyak terhadap cara-cara yang direkomendasikan. Nah, biasanya cara-cara yang direkomendasikan itu di strategi. Misalnya untuk melaksanakan approach yang student yang nanti pendekatan seni ekspresi bebas atau disiplin based art education atau visual culture art education itu dilakukan dengan strategi berpusat pada siswa gitu ya. Baik. Kemudian di bawah strategi ada metode. Bapak Ibu. Metode. Metode itu di bawah strategi. Metode itu di bawah strategi. Metode itu sudah spesifik. Atau kita sebut sebagai cara ya. Kalau strategi itu cara-cara dan prinsip-prinsip umum. Kalau metode itu cara-cara yang sudah spesifik ya, seperti metode ceramah. Ya, kita ceramah. Ya. Ceramah. Sedangkan cara-cara ceramah, style ceramah itu masuknya wilayah teknik ya. Contoh gitu kan. Kalau kita enaknya kan membedakan berdasarkan contoh ya. Misalnya diskusi. Tekniknya macam-macam. Bisa diskusi dengan terbuka dalam satu kelas, bisa diskusi dalam kelompok kecil, itu teknik. Metode ceramah, bisa ceramah dengan alat peraga, ceramah dengan intonasi, ceramah dengan serius, ceramah dengan bermain intonasi. Nah, itu sudah beda ya. Tapi metodenya adalah ceramah. Ya itu metode penelitian. Di dalamnya ada teknik-teknik pengumpulan data. Jadi tidak disebut sebagai metode pengumpulan data ya, tapi teknik pengumpulan data. Ini lebih spesifik. Nah, itu untuk jadi teknik itu lebih ke cara-cara taktis ya. Cara-cara taktis.
Apakah ada teorinya? Tidak ada level teori, level konsep di dalam teknik. Ya, ini adalah style atau gaya atau improvisasi yang dilakukan tiap-tiap individu dalam ranah praktek. Ya. Misalnya, saya adalah penyuluh kesehatan. Ya, saya menggunakan metode sosialisasi langsung ke masyarakat. Tekniknya akan beda-beda. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham itu. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi atau ada pendapat lain? Jadi ada ideologi, paradigma, di bawahnya ada approach, ada strategi, kemudian metode, terakhir adalah teknik. Model belum, Pak. Oh, baik. Model ini ada di mana? Apakah model ini berada di dalam runtutan itu? Jawabannya adalah di luar itu, Bapak Ibu. Jadi model itu kalau saya analogikan sebagai sebuah resep. Sebuah resep ya. Sebuah resep. Jadi di dalam model itu pasti mengandung pendekatan A, strategi A, metode-metode A, dan teknik-teknik A. Itu model A. Model B adalah sebuah resep yang di dalamnya mengandung approach A, strategi A, metode A, teknik A. Ya. Termasuk model B mengandung strategi B, approach B, strategi B, model metode B, dan teknik B. Begitu seterusnya. Nah, misalnya Bapak Ibu mendengar satu contoh misalnya dalam model pembelajaran, karena Bapak Ibu mengenal model pembelajaran problem based learning. Ya. Di dalamnya ada pendekatan-pendekatan yang berpusat pada siswa, strateginya berpusat pada siswa. Metodenya ada ceramah, juga ada diskusinya, juga ada presentasi, macam-macam, kompleks ya. Ada teknik-teknik yang direkomendasikan. Nah, karena sebagai sebuah resep, model ini siap pakai. Maka Bapak Ibu pernah mendengar istilah role model ya. Sesuatu yang figur yang bisa ditiru. Nah, dengan demikian yang paling operasional dan paling komprehensif adalah model. Nah, bisa model itu sudah ada melalui riset atau diciptakan sendiri karena pengalaman-pengalaman selama ini. Dan ini berlaku untuk bidang yang lain, apakah itu bidang pendidikan maupun di luar bidang pendidikan formal. Jadi sangat dimungkinkan dalam sebuah model terjadi pertautan berbagai macam metode. Satu model ada banyak metode di situ yang dikombinasikan untuk mewujudkan satu model tertentu. Jadi model itu di luar itu. Nah, ini yang sering kita bingungkan Bapak Ibu. Ada model itu di luar itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klasifikasikan lagi Bapak Ibu. Dalam kegiatan pendidikan, ya, ketika ini kita bicara dalam konteks pelaksanaan pendidikan, ya, sebut saja kurikulum sebagai peranata. Ya, kurikulum sebagai peranata, kurikulum sebagai yuridis di dalam pelaksanaan pendidikan. Sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan pendekatan, strategi, metode, teknik, atau model, itu pasti berada dalam wilayah implementatif. Atau saya spesifikkan, adalah wilayah guru. Baik, adalah wilayah guru. Sedangkan wilayah ideologi dan paradigma, itu wilayah di atas guru. Atau wilayah pemerintah. Ya. Nah, bila saya bicara dalam konteks kerangka kurikulum, yang ideologi dan paradigma itu berada dalam posisi official kurikulum. Official kurikulum itu sistem gagasan dan ide-ide besar tentang kurikulum, tujuan visi-visinya, itu disusun hanya oleh pemerintah. Apakah ada latar politik belakangnya, apakah ada kepentingan gerakan sosial tertentu, ataukah ada motif ekonomi ya, seperti motif industri yang seperti terjadi saat ini dengan menteri yang baru, itu soal lain ya. Apapun itu, karena kita bicara dalam konteksnya ini adalah ini wilayah kementerian, ini wilayah official kurikulum. Ya, dalam dimensi kurikulum ini disebut sebagai official atau kurikulum dalam dimensi gagasan. Nah, sedangkan yang berada di bawahnya yaitu model, approach, strategi ya, kalau boleh saya tarik garis horizontal di sini ya, garis maya horizontal ini. Model, teknik, method, approach ini berada di wilayah guru atau berada di wilayah actual kurikulum. Kalaupun di atasnya paling ya written kurikulum. Written kurikulum itu kan guru menyusun rancangan belajar dan implementasinya disebut actual kurikulum.
Jadi yang wilayah approach, strategi, teknik, metode ini berada di kalangan implementatif. Tapi yang berada di wilayah gagasan, prinsip-prinsip besar, itu berada di official kurikulum. Ya, mentok paling hanya berupa standar isi KI dan KD, selesai. Pemerintah tidak akan mengintervensi harus pakai pendekatan A, karena itu sudah wilayah guru. Nah itu Bapak Ibu ya. Kalaupun ada ya hanya rekomendasi. Tapi pelaksananya kan ada di bawah. Nah celakanya Bapak Ibu dalam implementasi pendidikan itu, apakah iya semua pendidik itu menyadari tentang metode yang saya lakukan itu metode apa? Ketika saya melakukan ini saya punya kesadaran berada dalam pendekatan approach apa? Saya ini sedang melaksanakan paradigma dan ideologi pendidikan apa? Ya, kita yakin tidak semua akan menyadari itu. Kan begitu ya. Nah, kalaupun menyadari nanti paling timbul konflik-konflik batin, tidak kesepakatan dan seterusnya. Nah, dan yang lebih lucu adalah ada cita-cita pendidikan seperti ini, ideologi yang ingin ditanamkan ini, paradigmanya ini, ternyata approach yang dipakai lain ya. Taruhlah misalnya, saya pakai kurikulum 2013. Jelas-jelas paradigmanya scientific. Ya. Scientific ya. Objektivistik ya. Kemudian positivistik ya. Positivisme paradigmanya jelas. Approach-nya scientific learning, scientific, pendekatannya scientific. Tapi apakah iya guru mengajar itu sudah mengimplementasikan approach itu? Belum tentu. Bisa saja ngajarnya masih ceramah saja dari awal sampai selesai. Kan begitu ya. Nah, ini soal implementasi. Jadi tidak semua atau sebagian besar kita yakini tidak paham tentang urut-urutan ini. Saya ini melakukan ini dengan sadar nggak pendekatan apa? Saya ini sedang menjadi sebuah agen ya, jadi semacam agen untuk memuluskan paradigma dan ideologi apa sih? Nah ini penting. Jadi dalam sebuah struktur pendidikan itu pasti ini. Jadi mulai yang paling gagasan dan yakinlah semua gagasan pendidikan itu pasti bagus, pasti mulia, pasti. Tapi di ranah implementasi ke bawah siapa yang bisa menjamin? Karena ini ruwet ya, ruwet ya. Setiap pengembang kurikulum ya katakanlah pasti memiliki gagasan besar dan semua sama bagusnya. Tapi apakah ya itu diimplementasikan dengan baik? Ya belum tentu juga. Ini oke, nanti kita diskusikan panjang lebar. Nah, baik, kita masuk ke ideologi Bapak Ibu. Saya boleh cut dulu Pak. Silakan Pak Dianto. Kebetulan tadi sudah ada izin dari Bapak, boleh potong di jalan. Silakan. Punten ya Pak. Oke. Saya ini masalah model desain ini masih suka rancu dalam buku rujukan metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif ataupun kadang-kala terbalik juga, kualitatif deskriptif, nggak tahu mana yang benar. Tapi saya merujuk itu tetap mencari. Lalu melalui pendekatan atau model, ada juga yang menggunakan metodenya itu menggunakan case study, fenomenologi tadi misalkan atau dan lain-lain. Itu saya minta dibersihkan sedikit Pak. Jadi saya nanti cukup percaya diri karena saya mencari rujukan itu bukunya tebal-tebal, saya mencari komparasi. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik sekali ya Pak. Pertama saya ingin memulai dari sini Bapak Ibu. Jadi itu kita baru saja kita membicarakan ini secara netral ya, posisi ideologi secara netral, paradigma secara netral, metode, approach dan seterusnya. Ketika konsep ini digunakan dalam satu tradisi keilmuan tertentu, bisa jadi bergeser gitu ya, bisa jadi lain-lain. Tapi lain-lainnya tidak mungkin metode menggantikan posisi ideologi ya. Ya mungkin se-ekstrim itu ya. Paling-paling itu yang tertukar-tukar ya approach paradigm atau approach strategi. Ya, model kemudian strategi itu kan paling-paling kan begitu. Ya itu tidak masalah ya. Karena untuk membedakan tegas kan ya itu tidak mutlak. Tetapi kalau dipaksa kita harus mengurutkan ya seperti itu. Baik, tentang pendekatan ya, contoh ya. Kalau saya urutkan dari atas Pak, kalau tradisi ini dipakai dalam bidang pendidikan, paradigmanya adalah konstruktivisme. Kemudian approach-nya kualitatif. Nah, di bawah approach itu ada jenis penelitian. Jadi Bapak boleh menyebut jenis penelitian, boleh desain penelitian. Ya, jadi desain penelitiannya bisa
ya, studi kasus, bisa studi kasus ganda. Jadi saya boleh menyebut jenis penelitian, boleh menyebut desain penelitian. Nah, Model nggak boleh, Pak? apa? Tidak. Model bagaimana? Tidak. Nanti ada ceritanya sendiri. Jadi desain ya. Boleh tidak boleh ini kita berdasarkan apa ya? Tradisi yang selama ini dipakai ya. Jadi apa historinya apa namanya? Kelaziman yang selama ini dipakai. Ya, sekalipun kalau kita pakai itu apakah disalahkan ya, yang tidak paham mungkin itu tidak menjadi sesuatu yang menarik untuk dipersoalkan kan. Baik, kita lanjut untuk desain ya. Desain atau jenis, ada studi kasus, kemudian fenomenologis. Fenomenologis itu bagian dari desain penelitian kualitatif. Ada grounded research. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham lah. Ini tinggal kita klasifikasikan saja. Kemudian model itu lazim dipakai dalam penelitian itu model analitik ya. Model analitik itu sudah aplikatif. Misalnya pendekatannya fenomenologis. Dalam mengkaji fenomena, terutama fenomena yang berbasis teks, saya menggunakan model analisis semiotika. Ya, maka langkah-langkah semiotika, apalagi kalau jelas saya pakai Roland Barthes, ya jelas saya akan mendeskripsikan itu langkah pertama model analitik ya. Kemudian berikutnya ada denotasi, di bawahnya ada konotasi. Ya, kemudian makna gramatikalnya kita bangun sebagai endingnya, kan kira-kira gitu. Model analitik ya, jelas ya. Biasanya model analitik ini sudah berbasis teori. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan sosiologi seni, berarti kita melihat objek kesenian itu dari sudut pandang ilmu sosiologi yang menganggap bahwa seni sebagai bagian dari interaksi sosial. Apakah sebagai medianya kah atau apa kan gitu ya Pak. Itu model analitik. Jadi model analitik itu teori. Jadi kadang kita bingung misalnya analisis data penelitian. Kita pakai prosedur analisis. Di satu segi ada prosedur analisis. Contohnya Miles Lieberman ya. Reduksi data, sajian data, verifikasi. Ya, tapi di segi yang lain ada tulisan yang menggunakan saya menganalisis dengan teori semiotika. Analisis saya hermeneutika atau analisis saya intraestetik, ekstra estetik ya. Kan itu Pak ya. Nah, yang pertama tadi adalah prosedur analitik. Prosedur analisis. Yang kedua adalah model analisis. Model analisis itu lahir dari teori atau dalam kuliah S2 itu populer disebut sebagai pisau analisis ya. Nah, jadi itu. Jadi cara-cara untuk menelaah sesuatu berdasarkan payung teori. Apakah monodisiplin ataukah interdisiplin. Nah, di bukunya Prof. Cecep di metodologi penelitian seni, beliau menyampaikan model analisis mulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Yang paling umum misalnya model analitik beliau membagi dua, analisis intraestetik dan ekstra estetik. Ya, dalam wilayah prosedur kualitatif yang reduksi sajian dan seterusnya, kita kan ada analisis data dan realitanya, itu kan menggunakan teori gitu. Nah, kalau orang hukum menggunakan undang-undang kan, kita menggunakan teori. Ya, itu sudah masuk ke situ ya. Prof. Cecep juga membagi secara spesifik berdasarkan model yang dibangun dari model teori ya. Yaitu misalnya teori ekologi budaya. Ya, teori sosiologi seni, teori antropologi seni, ya kan? Itu di dalam kajian-kajian epistemologis dalam bidang ilmu itu kan itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kadang kita jadi banyak itu pertanyaan Bapak Ibu. Dan di ujian-ujian itu masih saja itu ya. Bahkan kita nyaris selalu mendengar istilah deskriptif kualitatif ya. Apakah iya? Balik, Pak. Ya, atau kualitatif. Apakah iya deskriptif itu salah satu jenis penelitian kualitatif? Kan tidak. Karena deskriptif adalah sifat penjelasan. Sifat penjelasan yang memberikan gambaran atau thick description terhadap satu objek penelitian, itulah deskriptif. Penjelasannya deskriptif. Nah, dan kuantitatif juga tidak mengklaim ada jenis penelitian deskriptif. Yang ada itu ya penjelasan deskriptif, statistik deskriptif, statistik inferensial. Kan coba statistik apa? Yang statistik deskriptif itu kan yang hanya mean, median, modus, ya, persentase, rank tertinggi, rank terendah, ya. Jadi sifat penjelasan yang masih deskriptif, tidak inferensial, ya. Tidak ada
uji ya, uji korespondensi, uji keterkaitan, keterpengaruhan, kausal komparatif tidak ada. Itu Pak, itu kemudian di bawahnya kemudian ada ya saya misalnya saya menyebut metode pengumpulan data, boleh ada. Tapi tekniknya, teknik observasi, teknik wawancara, teknik ini ya itu Pak. Itu Pak. Jadi ini mungkin kita bisa tegaskan karena istilah ini banyak sekali bertebaran begitu. Kadang-kala tidak mempermasalahkan lah. Kadang-kala yang penting isinya benar. Ya. Karena ada juga yang mengatakan teman dosen itu ada grand design dari Hong Kong. Ya kalau ada yang menyebut green design ya, olehlah kita sejajarkan apa grand design itu, grand design besar itu sebagai approach ya, setara dengan approach ya. Tapi kita dalam dunia akademik kan menstatementkan sebuah istilah ini kan konsekuensinya kan panjang. Yang umum ya. Jadi ini kadang kita hati-hati. Saya pengalaman dalam ujian terbuka itu menyebut kata anyaman itu kriya atau kerajinan itu diskusi itu bisa 1 jam loh. Ya penguji saya Prof. Setiawan Sabana dari ITB itu, saya berdebat dalam ujian terbuka. Sejak ujian tertutup disuruh merevisi, saya tidak revisi karena saya yakin bahwa saya menggunakan istilah kriya untuk anyaman, tidak menggunakan kriya kerajinan. Dan itu dipertontonkan perdebatan itu di ujian terbuka itu. Nah itu juga ya kan, mengapa Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional, kok tidak dekria ya? Wah itu lama. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang unik, menarik, menjengkelkan ketika Bapak Ibu menulis dan itu dipertanyakan secara konsep. Nah, tapi saya lulus juga ya karena ada argumen, ada rujukan, ya wajar karena di ITB itu kan sangat barat banget ya, kiblatnya kan barat. Sementara literatur saya ya literatur tulisan kekriaan dari dosen isi ya enggak apa-apa gitu. Itu Bapak. Kita sambung lagi nanti, saya akan lanjutkan ke sini sambil Bapak Ibu boleh berdiskusi bersama. Tubuh ideologi Bapak Ibu. Nah ini yang penting ya, kadang-kadang kita membicarakan ideologi itu hanya sebatas ideologi A ya, kita membaca ideologi A ini, ideologi ini, ideologi B ini, ideologi C ini. Nah, sedangkan kita tidak tahu tubuh ideologi itu, sesuatu disebut sebagai ideologi itu punya syarat sah apa ya kan? Ini yang sangat penting Bapak Ibu, atau boleh Bapak Ibu sebut sebagai struktur ideologi atau tubuh ideologi atau syarat sah itu sebuah ideologi. Nah, sebuah ideologi Bapak Ibu itu pertama itu harus ada utopia atau kondisi ideal yang dicita-citakan. Itu wajib ada. Karena berangkat dari ini. Jadi ideologi itu lahir ya dalam fenomena sosial itu karena ketidakpuasan terhadap sesuatu yang sedang dialami, kemudian mengidolakan sesuatu yang lebih dicita-citakan. Itu pasti ada utopia atau tujuan besar atau tujuan hakiki. Bolehlah Bapak Ibu menyebut itu. Tapi yang lazim disebut di buku-buku ideologi itu utopia atau kondisi ideal yang dicita-citakan. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, sebagian besar buku itu hanya menjelaskan tentang ideologi itu dari bahasa Latin ini macamnya ini. Oke, jadi level yang paling tinggi harus ada utopia. Baik. Ketika sesuatu pandangan itu dilontarkan ke depan publik, kok ada kondisi ideal yang dicita-citakan, maka itu ideologi. Baik. Kemudian ada dasar-dasar pemikiran yang menyokong tujuan. Tujuan itu harus diwujudkan ya melalui dasar-dasar pemikiran yang mendasari ya. Dasar-dasar pemikiran itu mendasari untuk mewujudkan suatu tujuan. Ya, taruhlah ada ideologi liberalisme. Ya utopianya apa liberalisme? Karena ingin mengakomodasi kebebasan individu. Ya, kalau dalam kehidupan kenegaraan ya berpartisipasi dalam negara, dalam pemerintahan gitu ya. Kalau dalam bidang pendidikan ya liberalisme itu kita kaitkan dengan partisipasi yang luas, kebebasan dalam akses pendidikan dan macam-macam itu. Oke, intinya itu ada dasar-dasar pemikiran. Ketiga adalah prinsip-prinsip. Sebuah ideologi harus ada prinsip-prinsip yang menyertai atau yang menjadi implikasi dari dasar pemikiran itu.
Nah, kemudian ada strategi-strategi yang ditawarkan. Nah, kemudian ini yang paling penting, harus ada agen atau kelompok pendukung. Nah, kelompok pendukung. Nah, oleh para filsuf ini, kelompok pendukung ini kadang juga disebut sebagai korban-korban ideologi ya. Mulai dari kelompok yang benar-benar pendukung yang benar-benar paham, atau yang hanya menjadi sebatas pengikut ya. Nah, tapi syarat kelima dari sebuah ideologi itu harus ada agen. Ya, kalau belum ada agen, belum ada kelompok pendukung, ini belum menjadi sebuah ideologi. Ya paling hanya gagasan. Misalnya ya, saya punya gagasan tentang sesuatu yang paling sensitif misalnya, tentang ideologi A. Yang ini paling cocok ini ya. Atau Bapak Ibu di TV ya, ini agak sensitif. Tapi kita tidak melihat itu membahas ini, tetapi hanya mencontohkan saja misalnya ideologi khilafah yang banyak diperbincangkan. Dia pasti punya utopia, ya, punya dasar-dasar pemikiran, kemudian punya prinsip dan strategi-strategi dalam mewujudkan itu. Ya, strategi yang berkenaan dengan pendidikan, menyiapkan agen-agennya melalui sektor pendidikan, menyiapkan agen-agennya melalui sektor ekonomi, melalui sektor partai politik untuk mewujudkan itu, ya, utopianya tadi. Dan pasti ada kelompok pendukung, ada militan-militannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini ideologi. Oke, nah kalau saya gambarkan dalam bentuk sebuah lingkaran, ya maka utopia itu ada di tengah-tengahnya. Kemudian dilapisi oleh dasar-dasar pemikiran, dilapisi oleh prinsip-prinsip, dilapisi oleh strategi, dan dilapisi oleh agen-agen pendukung ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya coba susun dalam sebuah level, ya, level tertinggi dalam sebuah ideologi adalah utopia. Level kedua adalah dasar pemikiran atau idea. Kemudian level ketiga ada prinsip, level keempat ada strategi. Level terakhir adalah kelompok pendukung. Ya, suatu ideologi itu ditopang oleh kelompok pendukung atau agen. Ketika agen itu sudah tidak ada, maka ideologi itu akan hilang. Hilangnya itu apakah memang benar-benar hilang, ataukah mati suri? Nah, ini tidak tahu ya. Oke, kita beri contoh yang paling sensitif, tapi tidak perlu kita diskusikan. Misalnya ideologi komunisme, ideologi komunis ya. Sesuatu ideologi itu tidak akan berkembang, ya, idenya tidak akan tercapai, dasar-dasar pemikirannya tidak akan diakomodasi ketika kelompok pendukungnya sudah dimusnahkan ya. Kan dihilangkan apakah mati suri kemudian nanti bangkit lagi itu soal lain ya. Kan begitu ya. Ya, yang termasuk ketika Bapak Ibu melihat konflik-konflik di Timur Tengah ya. Jadi yang dihabisi siapa ya? Agen-agennya itu, kelompok-kelompok pendukung. Di situ ada penyandang modal, ada ya pendukung secara pasif, macam-macam. Dirumit memang persoalan agen ini. Nah, kalau kita tarik ke dalam bidang ideologi, khususnya pendidikan, siapa agen ini ya? Ya pendukung-pendukung yang mempromosikan ideologi tertentu. Ya. Taruhlah misalnya saya menteri, ya, saya lulusan luar negeri, ya, saya sejak kecil sampai dewasa kuliah sekolah SMA kuliah di luar negeri. Dalam benak saya adalah pembelajaran ala Barat itu adalah yang terbaik dalam versi saya. Ya. Kemudian saya punya kekuasaan, gitu ya, punya kekuasaan sehingga saya bisa mengklaim kebenaran. Jadi kebenaran itu salah satunya bisa dibentuk oleh kekuasaan. Ya. Kemudian itu dibentuk, menguatkan kelompok pendukung itu dengan membentuk peranata atau social institution berupa badan-badan tertentu untuk penyiapan kurikulum, ya kan, menyiapkan tim untuk penatar, menyiapkan sekolah-sekolah perintisan, kan? Itu dalam rangka untuk mendukung dasar-dasar utopia tadi. Oke, ya. Nah, maka dalam berbagai pembicaraan ideologi kadang dikaitkan dengan sebuah gerakan-gerakan sosial. Ya memang ya. Nah, demikian. Oke, jadi nah Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu melakukan aktivitas lembar kerja pertama, Bapak Ibu akan diminta untuk mencoba menelusuri perbedaan masing-masing ideologi besar. Tapi Bapak Ibu tidak membuat makalah panjang lebar, tidak, hanya mencari perbedaan singkat saja. Ideologi A, utopianya apa? Ideologi B, utopianya apa? Ideologi C, utopianya apa?
dan seterusnya. Ya paling hanya satu kalimat ya. Tapi ini penting Bapak Ibu, daripada kita membaca banyak tapi bingung, kita petakan aja di sini, nanti akan jelas bedanya. Oke. Kemudian ideologi A itu dasar pemikirannya apa, ideologi B apa, ideologi C apa, dan seterusnya sampai dengan kelompok pendukungnya siapa atau kondisi kelompok pendukungnya itu karakteristiknya seperti apa itu. Nah, jadi ini harus ada paradigma ya. Paradigma itu tidak harus ada kelompok pendukung karena bukan tidak bagian dari gerakan sosial. Seorang individu boleh punya sudut pandang berbeda. Itu kan hanya sudut pandang. Maka tidak ada syarat kelompok pendukung. Tidak ada agen untuk memuluskan kondisi ideal yang dicita-citakan. Nah, mengapa banyak buku yang membahas ideologi rata-rata itu buku sosial dan buku politik? Ya memang ya karena yang melahirkan berbagai macam ideologi ya gerakan-gerakan itu. Ya, nah kalau Bapak Ibu dari ilmu pendidikan, Bapak Ibu akan lebih banyak mengenal istilah lain yang sejajar yaitu filsafat pendidikan. Kalau Bapak Ibu ya di prodi S3 yang lain ada yang namanya bukan ideologi tapi filsafat pendidikan. Ya, ketika kita bicara filsafat pendidikan ya kita akan bicara tentang esensi pendidikan yang diyakini, ya kan. Kemudian prinsip-prinsip moral pendidikan. Setelah itu baru bicara tentang ideologi, ya, berbagai kepentingan, ya, multi kepentingan akhirnya muncul banyak ideologi pendidikan. Nah, gitu Bapak Ibu ya ini. Jadi ya, ada mata kuliah filsafat pendidikan, seni, gitu ya. Yang ada ya, tapi ini tidak dicampur. Rupanya ini sudah dibedakan agar lebih fokus ya. Tapi ada program di S3 yang itu dicampur. Ya pokoknya filsafat pendidikan ya membahas tentang hakikat pendidikan, juga sampai masuk ke dalam dinamikanya melalui berbagai ideologi. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini boleh nanti sambil Bapak Ibu potong ya. Sebentar saya menyampaikan. Oke, baik. Kita masuk ke sini dulu Pak Ibu. Ada yang disebut sebagai ideologi arus utama atau ideologi besar. Apakah hanya ini? Tidak Bapak Ibu. Tidak hanya ini. Tapi ideologi-ideologi ini yang sebagian besar itu berdampak langsung dalam dunia pendidikan atau paling banyak mempengaruhi pendidikan. Nah, sehingga di buku ideologi pendidikan apakah yang disusun oleh Pak Mansur Fakih ataukah O'Neill ataukah penulis-penulis barat yang lain ya, itu rata-rata ya berkisar antara ini. Gitu ya. Nah, ya yang lain tidak banyak disebut karena komunisme yang tidak banyak disebut di sini ya, karena ini yang kita fokus ke situ karena kita tidak ada kepentingan dengan ideologi yang lain. Tapi Bapak Ibu boleh mengayakan berbagai ideologi dengan sumber-sumber yang lain. Pertama ada ideologi fundamentalisme, ada ideologi intelektualisme, ada ideologi konservatisme, ada ideologi liberalisme, ada ideologi liberasionalisme. Ada liberalisme, ada liberasionalisme, ada anarkisme, ada humanisme, ada kritisisme. Di berbagai buku, humanisme ini menjadi bagian dari liberalisme. Ya, karena kemunculannya ya kemudiannya sejak Renaissance itu ya, humanisme itu lahir ya. Tapi kita bedakan, saya ingin memposisikan sendiri humanisme untuk kita bahas. Ini Bapak Ibu. Jadi berbagai ideologi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bapak Ibu. Ternyata bukan 7, 8. Nanti Bapak Ibu harus petakan di lembar kerja 1. Tidak membuat makalah panjang, tidak. Hanya membuat poin-poinnya saja berdasarkan ini. Yang ini utopianya apa, ini utopianya apa, ini konsep dasarnya apa, ini agen pendukungnya siapa atau karakteristik agen pendukungnya bagaimana itu. Tidak harus siapa ya, tapi agen pendukungnya itu karakteristiknya bagaimana. Ini. Nah, mengapa banyak sekali berbagai ideologi? Ideologi itu muncul ada yang historik ya. Awal muncul kemudian ditempa oleh anti ideologi tertentu, muncul ideologi baru dan seterusnya.
Tapi ada yang muncul dalam kurun waktu yang bersamaan, gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu Bapak ingat, hanya ada 2 sifat ideologi apapun itu yang berkenaan dengan ideologi pendidikan atau juga ideologi secara umum ya. Yang pertama, kelompok ideologi yang mencoba untuk mempertahankan struktur sosial yang lama, mencoba untuk menjaga status quo, menjaga kemapanan dari ideologi lama, struktur sosial. Yang kedua, ada kelompok ideologi yang memiliki utopia untuk mengkonstruksi ulang struktur sosial yang ada menjadi struktur yang baru. Hanya ada 2 tipe atau 2 sifat, yaitu yang pertama mempertahankan pola-pola lama, kedua ingin merubah secara progresif menjadi pola-pola yang baru. Nah, ya, dalam berbagai buku filsafat atau ideologi pendidikan, yang pertama itu dikelompokkan sebagai ideologi yang bersifat konservatif. Ya. Siapa itu? Metodologinya apa itu? Yaitu fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme. Ya, ini adalah kelompok yang cenderung ingin mempertahankan pola lama atau struktur sosial lama atau pandangan-pandangan lama yang bersifat tradisional. Sedangkan liberalisme, liberasionalisme, anarkisme, dan humanisme, ya, bahkan kritisisme itu pada kelompok kedua, berupaya untuk merekonstruksi pola lama menjadi pola baru atau menjadi tatanan baru yang lebih seimbang. Mereka beranggapan karena kebutuhan berubah, zaman selalu berubah, maka tantangan berubah. Ketika tantangan berubah itu pasti harus ada cara-cara baru untuk menyikapi tantangan itu. Nah, itu intinya, ada 2 kelompok besar intinya. Kelompok yang konservatisme, ya, Bapak, ya, yang satu konservatisme, yang kedua kelompok liberal. Ya, kelompok liberal itu ini. Nah, sedangkan salah satu tokoh ya filsafat pendidikan Pak Mansur Fakih itu membagi, ada yang ketiga, yaitu pendidikan kritis atau kritisisme, ya. Ya, kalau yang dari fundamentalisme sampai ini ya kelompok liberalisme atau kelompok liberal atau kelompok konservatif itu, ya walaupun kelompok liberal itu berusaha untuk membentuk pola baru atau struktur baru, tetapi mereka menganggap pendidikan itu tidak sampai menjadi sebuah peranata untuk perubahan itu. Pendidikan hanya mengajarkan nilai-nilai perubahan dan seterusnya. Tapi kalau kritisisme, pendidikan itu sebagai alat, sebagai peranata untuk visi perubahan pergerakan. Nah, nanti kita bahas dalam sesi diskusi. Kalau Bapak Ibu sudah mulai memetakan itu berdasarkan ini, pasti akan ketahuan, ya. Yang populer saat ini, yang terbaru saat ini, yaitu ideologi pendidikan kritis. Ya, walaupun itu sejak tahun 70-an itu sudah dibahas oleh Paul Freire ya namanya, untuk pendidikan kritis. Kalau kita kelompokkan ini Bapak Ibu, yang satu kelompok ideologi yang sifatnya konservatif, fundamental. Ya, ketika kita bicara dalam konteks ideologi pendidikan, silakan Pak Ufmi. Mohon maaf ya Pak Eko. Ya. Saya ingin kembali ke awal tadi, boleh nggak Pak Eko sedikit sebelum ini? Masuk ke sini? Yang ini atau sebelumnya? Sebelumnya Pak Eko, mohon maaf ini? ya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya ini? Karena ya. Tadi Pak Eko menjelaskan ini ya. Sudah menurut saya berkaitan dengan mirip-mirip metodologi penelitian lah tadi. Ya. Ya. Tapi bagus, enak. Jadi kita ada bandingan itu makin paham jadinya. Saya suka tadi Pak Eko menjelaskan itu. Cuman saya mohon dipertegaskan juga bahwa kalau ini ideologi pendidikan, seolah-olahnya kan dari awal tadi kita membahas strategi approach model teknik ini terkait dengan peristiwa pendidikan dalam arti konsep pengajaran gitu, maksud saya gitu. Artinya kita seolah-olah sudah berada di sebuah lembaga gitu, lembaga pendidikan. Menurut saya aja ya Pak Eko ya. Sementara ideologi dan paradigma itu kan sebenarnya paradigma itu karena dia masih konseptual, bukan sesuatu yang lebih tampak, tidak implementatif istilah kata Pak Eko tadi, sehingga sebenarnya juga
kalau kita mau buat sebuah bagan atau desain, maksud saya gini, bagan desainnya kan akhirnya hati-hati. Kenapa? Karena di sini konteksnya sudah masuk ke lembaga formal pendidikan yang ini nih, yang di luar. Sementara ideologi dan paradigma itu maksud saya adalah itu macam sebuah, kalau konteks kita bernegara itu nationnya gitu. Nah ya kan, itu nationnya. Nah, sehingga ya otomatis dia tidak boleh disamakan. Maksud saya membuat bagannya itu yang rumit. Mungkin saya minta juga nanti Pak Eko kalau bisa dikreasikan nih bagannya bagusnya apa? Melingkarkah? Karena dia sesuatu yang berbeda tapi dia ada gitu. Sesuatu yang ada tapi berbeda gitu. Itu maksud saya, mohon dijelaskan. Ideologi kita Pancasila, paradigma kita Pancasila. Ideologi Pancasila dan paradigma Pancasila kan milik semua orang, tidak harus dalam lembaga formal. Nah, ketika approach strategi ya mungkin ada di dunia pendidikan, ada di dunia ekonomi dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak. Pertama saya berangkat dari latar belakang mengapa saya menampilkan berbagai macam istilah ini. Jadi yang awal adalah saya ingin kita membedakan tegas bahwa semua istilah ini berbeda. Kemudian ada konsekuensi logis mengapa kita harus menggunakan istilah A, B, C dan D. Nah, dengan demikian maka untuk memperjelas perbedaan itu ya diskusi kita tadi kadang menyinggung contoh. Contoh ketika istilah ini diterapkan di penelitian yang ditanyakan Pak Adianto tadi ya. Menyinggung contoh ketika istilah ini diterapkan dalam dunia pendidikan, pengajaran ya. Itu dalam rangka melihat perbedaan posisinya masing-masing. Nah, itulah sebabnya mengapa saya tidak membuat bagan Pak ya. Ya kan? Ya saya share di sini dalam bentuk kotak-kotak saja ya. Karena pembaganan ini sangat konsekuentif ya. Yang berdasarkan ini digunakan. Ketika saya bicara dalam wilayah pengajaran ya, di actual curriculum ya kalau saya tegaskan, bukan di wilayah official ya. Kalau actual curriculum memang pengajaran tidak akan pernah bicara tentang paradigma dan ideologi. Nah, itu maksudnya. Ya. Kalau bicara pengajaran itu paling tinggi itu approach. Sudah selesai. Karena paradigma ini deduktif. Ini justifikatif, deduktif dari si pengembang atau amanat kurikulum. Urusan kita ada di approach. Ya, ini kalau kita case ini diarahkan. Tentu kalau ini dibuat bagan, di dalam sebuah pengajaran ya. Contoh misalnya kalau ini dibagankan tapi sudah ada case khususnya, itu syaratnya kan dari situ Pak ya. Iya. Nah, itu kan pertama pasti approach, kemudian 2 strategi, kemudian 3 metode, 3 terakhir teknik. Model kan di luar itu. Kalau model itu kan resep ya. Tetapi pembicaraan ini dalam konteks research itu kan beda lagi. Beda lagi bagannya. Apapun bedanya itu Bapak dan Bapak Ibu, tetaplah masing-masing itu menduduki wilayah pembicaraan sendiri-sendiri gitu loh. Apapun perbedaannya. Yang satu pasti di tataran yang paling sangat ideal, kedua terakhir pasti di tataran paling implementatif. Apapun bagannya, apapun implementasinya, benang merahnya itu pasti sama. itu kira-kira Pak Ukmi begitu ya. Oke, makasih. Ya, saya nambahin Pak. Saya nambahin sedikit. Saya jadi ingat segala sesuatu yang mempunyai sifat dinamis itu susah untuk dibatasi. Kira-kira begitu. Karena seni juga termasuk dengan pendidikan bukan benda mati, makanya yo hati-hati. Betul bagi. Kira-kira seperti itu ya. Itu Pak, itu alasan mengapa tidak ada garis-garis. Nah, karena saya yakin itu pasti ada pertanyaan begini. Baik, saya lanjutkan. Ini pemetaannya Bapak Ibu. Pemetaannya ini boleh Bapak setuju, Bapak Ibu setuju, boleh tidak. Karena ini pendapat O'Neill ya, O'Neill buku ideologi pendidikan yang Bapak Ibu bisa. Ya, di Jogja itu banyak ya Bapak Ibu. Yang bajakan-bajakan ini buku yang paling populer saat ini loh. Buku ideologi pendidikan bahasa Inggris diterjemahkan ya oleh siapa ya, 3 orang kalau nggak salah. Tapi kata pengantarnya dari Pak Mansur Fakih ya, tokoh pemikir pendidikan. Ya, bila Bapak Ibu menulis buku kok ingin banyak dibeli ya, kata pengantarnya itu harus dari tokoh ya. Jadi pembagiannya dia mengelompokkan gini. Jadi pembagian yang lain itu ya banyak ya. Tapi kira-kira polanya sama kok. Polanya itu ada yang kelompok mempertahankan, kedua kelompok yang rekonstruksionis, ketiga adalah kelompok yang di luar itu ya. Baik ya, kalau Mansur Fakih mengelompokkan ini
fundamentalisme dan kawan-kawan ini konservatif, kemudian liberalisme dan kawan-kawan ini ideologis. Jadi ini kelompok yang mencoba merubah tatanan, ini yang kelompok yang mencoba mempertahankan tatanan lama. Ya, ini mempertahankan status quo, yang ini tidak. Kalau yang ini, ya kelompok-kelompok ini pendidikan sebagai sebuah gerakan. Jadi visi ini, jadi pendidikan sudah menjadi sebuah alat, ya, alat untuk melancarkan sebuah gerakan. Jadi yang ada dalam kelompok ini adalah pendidikan kritis dan juga humanisme. Nah, Bapak Ibu di sini juga ada humanisme, tapi berbeda, Bapak Ibu. Nah, humanisme yang liberal ini itu berangkat sejak humanisme liberal. Kalau Bapak Ibu baca liberalisme kan ada liberalisme apa Protestan, abad 17, ada humanisme apa ya? Ya ini berkaitan dengan gereja, konflik-konflik antara teologis dan antroposentris dan teosentrisme kan. Itu sampai humanisme liberal. Nah, kemudian humanisme liberal itu kan berakhir karena humanisme liberal dianggap sebagai justru dehumanisme, ya, bukan humanisme tapi malah justru dehumanisme. Nah, maka kata Foucault, ya, Foucault dan Heidegger itu dalam filsafat kontemporer itu kan menentang itu, membuat gerakan namanya gerakan anti humanisme. Ya, pelopornya Foucault, Heidegger itu, ya, itu anti humanisme. Ya, oh ya, sejak itulah muncul gerakan humanisme baru. Nah, ya, serupa tapi tak sama, ya. Jadi humanisme itu kompleks dan cabangnya menjadi macam-macam. Nah, maka sebab itu saya kelompokkan di sini humanisme, tapi saya beri kurung, ya, humanisme baru yang dimaksud ini humanisme pendidikan. Humanisme liberal maksudnya yang di sini, karena dalam kelompok-kelompok ideologi liberalisme. Baik. Nah, kita masuk ke bagian yang paling spesifik, Bapak Ibu. Ini pukul 5.18. Nah, kita akan masuk ke ini harapan dari mata kuliah ini nih di sini, Bapak Ibu. Puncak dari mata kuliah kita adalah ideologi pendidikan seni. Kita diminta untuk mengkonstruksi ulang ideologi pendidikan seni berdasarkan pemikiran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya, bisa itu benar-benar menurunkan dari ideologi yang ada, bisa Bapak Ibu mengawinkan atau mengelaborasikan berbagai macam ideologi. Ideologi Pancasila itu elaboratif. Ideologi Pancasila itu kan punya sifat terbuka. Satu sisi ini, tapi juga dia terbuka untuk ideologi yang lain, gitu kan. Nah, itu contohnya, ya. Oke, kita tidak bahas Pancasila karena saya tidak mendalami tentang Pancasila. Garis besarnya seperti itu, ya. Nah, sebuah ideologi pendidikan seni itu pasti berangkat dari ideologi utama. Nah, persoalan sebuah negara itu punya klaim atas ideologinya masing-masing. Contohlah Indonesia punya ideologi Pancasila, contohlah B punya ideologi apa, negara C. Tapi yakinlah ideologi yang dibentuk itu adalah elaborasi dari berbagai macam ideologi. Liberalisme juga ada, konservatifnya juga ada, ya kan? Yang agamis teologis juga ada, menjadi sebuah ideologi yang disebut Pancasila. Oke, kita bahas itu di sesi lain karena bukan kepakaran saya. Tapi intinya adalah begitu, Bapak Ibu. Nah, semua berangkat, kalau kita lepaskan konteks Pancasila atau bukan, kita bahas secara netral, ya, di sini, yaitu ideologi pendidikan seni itu berangkat dari ideologi utama. Nah, ideologi utama itu, ideologi atau arus utama itu bisa muncul dari sumber pemikiran-pemikiran murni, filosofis dan hakikat, tentang kehakikatan, atau bisa muncul karena fenomena politik dan sosial. Ya, oleh karena itu ideologis nanti saya dibahas dalam dua genre. Satu genre filsafat, ya, kalau itu bidang pendidikan ya filsafat pendidikan, ya. Kemudian kalau dalam genre sosial ya ideologi banyak dibahas di buku-buku gerakan sosial. Nah, kemudian ideologi itu kan tentu menyasar ke semua lini termasuk pendidikan. Ya. Jadi di satu sisi esensi pendidikan juga melahirkan filosofinya sendiri. Sisi lain pendidikan sebagai peranata sosial di pertemuan minggu kemarin. Ketika sesuatu menjadi peranata, menjadi lembaga, itu konsekuensinya itu pasti ada hegemoni dan macam-macam, maka tidak bisa mengelak hadirnya ideologi-ideologi arus utama tadi. Sehingga disebutlah ideologi pendidikan. Apa itu? Ya pemikiran dasar tentang utopia macam apa yang ingin dicapai untuk pendidikan yang ideal. Sehingga disebutlah fundamentalisme pendidikan.
intelektualisme pendidikan dan kawan-kawan. Jika Bapak Ibu berbicara ideologi dalam konteks pendidikan, maka akan bijak ketika ada embel-embel pendidikan, fundamentalisme pendidikan, intelektualisme pendidikan, konservatisme pendidikan. Berarti kita mengkaji ideologi dari dalam praktik-praktik pendidikan. Ya, karena mungkin karakteristiknya itu akan beda ya ketika bicara dalam ideologi. Maka dari itu saya tidak meminta Bapak Ibu membuat makalah panjang lebar tentang ideologi arus utama ini, tapi cukup memetakan ini saja. Oke, nanti kita bahas lebih banyak itu di sini, karena ini akan berkaitan langsung dengan bidang kita. Nah, kemudian kita akan masuk ke ideologi pendidikan seni. Nah, ini kompleks juga Bapak Ibu. Nah, kita berada di dalam dua sisi Bapak Ibu ketika bicara ideologi pendidikan seni. Sisi pertama, secara deduktif, ya, secara deduktif, kita akan dihinggapi berbagai ideologi pendidikan. Yang ada implikasi teori-teori di sana, ada implikasi utopia dan macam-macam. Di satu segi secara induktif, kita akan berhadapan dengan objek seni yang memiliki sifat-sifat seni itu sendiri. Yang estetik, yang bebas, memberi pengalaman. Ya, tentang seni itu juga banyak perdebatan. Ada seni itu cukup ekspresi estetik selesai. Ada yang pendidikan seni itu harus pada penguasaan. Nah, ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam kerja ini, saya kembalikan ke sini. Saya baru teringat. Sebuah kebijakan pendidikan itu pasti deduktif. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi seorang praktisi, apakah di level tertinggi itu pembuat kurikulum, atau di level paling rendah, itu kinerjanya pasti deduktif. Pasti berangkat dari ideologi utopia yang dicita-citakan, paradigmanya apa, dasar-dasar teorinya apa, kemudian bagaimana pendekatan yang ditawarkan sampai dengan pelaksanaan-pelaksanaannya. Sebab itu ketika ada buku naskah kurikulum, K13 misalnya, bagian awal pasti membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ideologis atau cita-cita besar. Itu deduktif. Tapi kalau kita penelitian, riset Bapak Ibu, katakanlah judul Anda tentang praktik ideologis apa dalam pendidikan berbasis pesantren. Misalnya ya. Kinerja Bapak Ibu harus induktif. Harus melihat di lapangan dulu ya, teknik belajar ya bagaimana, metode-metode mengajarnya bagaimana. Kemudian Bapak Ibu akan menafsirkan lewat berbagai data ya kan, interpretasi tadi kan. Kira-kira ada pendekatan apa yang diyakini oleh pelaku pendidikan. Di balik itu ada paradigma apa yang diyakini. Di balik itu ada cita-cita utopia apa pendidikan ideal yang dia maksud. Kan gitu. Nah, jadi dalam kinerja riset Bapak Ibu induktif, tapi ketika Bapak Ibu menjadi praktisi kebijakan itu pasti deduktif. Oke, Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian ini yang terakhir, Bapak Ibu, ini ideologi tadi. Ini Bapak Ibu nanti ketika merumuskan ideologi pendidikan seni yang ideal versi Bapak Ibu, ingatlah Bapak Ibu dihadapkan dalam dua posisi yang dilematis. Satu sifat seni yang Bapak Ibu harus akomodasi, kedua tawaran ideologi. Banyak ideologi, boleh Bapak Ibu mengelaborasi, boleh Bapak Ibu ini ya. Itu, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tugas kita apa? Ini ada 3 lembar kerja Bapak Ibu. Jadi ini kita kerjakan selama 2 minggu. 2 minggu kita tidak ada tatap muka tapi fokus ini. Tapi kita harus diskusi detail dan harus kita sama-sama paham karena ini penting banget kalau menurut saya, karena ini mata kuliah dasar. Nanti di pertemuan ini kan pertemuan ketiga, pertemuan 4 kita kosong. Kemudian pertemuan 5 itu kita mulai paparan ya. Dan pertemuan ke-6 2 kali. Pertemuan ke-7 nanti kita feedback keseluruhan. Pertemuan ke-8 itu tentang UTS. Nah, UTS kita nanti akan membahas tentang pendidikan seni postmodernisme. Ya, di dalamnya ada pendidikan kritis dan seterusnya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu untuk matrik lembar kerja pertama ini Bapak Ibu hanya diminta untuk membuat matrik ideologi saja. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Bapak Ibu cukup simpulkan ya dari berbagai bacaan, bebas bacaan Bapak Ibu. Ya, ini kan kita belajar ya, tidak menjustifikasi benar salah, kita belajar utopianya apa, ide atau dasar-dasar pemikirannya apa, prinsipnya bagaimana, strateginya bagaimana, agennya itu karakteristiknya siapa atau karakteristiknya bagaimana.
Begitu juga dengan ideologi konservatisme, intelektualisme, liberalisme, liberasionalisme, anarkisme, humanisme, dan kritisisme. Utopianya apa, idenya apa, prinsipnya apa, strateginya apa, akhirnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, mengapa saya memberikan ini? Ketika dulu saya kuliah S3, yang mengajar adalah Prof. Sofyan Salam, PhD, di Guru Bicara Makassar. S2, S3-nya benar-benar art education ya, dari Amerika. Ya. Dosen kedua pasangannya itu Prof. Bambang Sugiharto, Parahyangan. Wah, itu tokoh Bapak Ibu. Itu tokoh. Nah, karena kebijakan kan sekarang untuk dosen luar di dalam kementerian kan repot ya. Administrasi pembiayaan honorarium kan macam-macam ya. Jadi yang beliau-beliau itu sulit untuk masuk ke dalam karena faktor SPJ dan seterusnya itu Bapak Ibu juga memahami ya. Sehingga hanya bisa ke pembimbing ya, pembimbing disertasi dan penguji itu masih bisa, tapi pengajar kan subsidi. Nah, maka menjadi tanggung jawab saya saya harus punya istilahnya itu secara ilmu itu ada runtutannya. Jadi saya tertarik dengan cara Prof. Sofyan Salam dan Prof. Bambang Sugiharto ketika menelaah ideologi itu dikuliti dulu, ya, diidentifikasi dulu untuk membedakan itu utopia, ide, prinsip, strategi, dan agen. Nah ini saya coba terapkan, ya, saya yakin ini akan sangat lebih efektif cara belajar ini untuk Bapak Ibu seperti halnya yang dulu saya rasakan. Ini untuk yang pertama. Jadi ini tidak banyak, ini kan hanya satu lembar halaman. Nah, bisa jadi 2 lembar kalau spasinya double, fontnya 14 Arial ya, Bu Nadia ya itu. Nah, tapi bisa jadi 1 lembar macam-macam. Oke, kemudian lembar kerja kedua. Ya ini simpel Bapak Ibu. Tapi ini kan pekerjaan yang rumit sebenarnya. Ini S2 nggak akan mampu sampai ke sini, apalagi S1. Tapi ini kan konsumsi di kuliah doktoral. Kedua, kedua Bapak Ibu, ini saya berpikir Bapak Ibu ini kuliah 8 kali pertemuan supaya efektif gimana itu saya berpikir keras, akhirnya ya metodenya kayak gini deh, kayaknya ini yang paling efektif gitu ya, karena 8 kali berikutnya kan akan diampu oleh dosen tamu dari ISI kalau nggak salah ya, atau dari UB, saya belum kenal ya. Nah ini adalah konsep ideologi pendidikan. Ini ideologi umum, hanya memetakan saja. Kedua, ideologi pendidikan. Nah ini agak lebih kompleks karena membuat paper tapi 2-3 lembar. Nah, sedikit bisa jadi 2 lembar kalau spasinya lebar, fontnya besar. Nah, itu saya bebaskan Bapak Ibu. Intinya 2-3 lembar. Apa marginnya yang digedekan silahkan bebas, yang penting 2-3 lembar. Diharamkan melebihi 3. Harem 1, pokoknya kalau nggak 2 ya 3 ya. Nah ini Bapak Ibu menjelaskan tentang salah satu ya, Bapak Ibu pilih saja salah satu. Kali ini semuanya, yang umum itu semuanya. Kemudian ini salah satu Bapak Ibu. Nah ini saya pilihkan. Ini saya bagi Bapak Ibu kalau mau ganti ya silahkan nego dengan yang lain ini. 1, 2, 3, 4 silahkan nego. Saya ini ya, kamu ini ya, boleh. Nah, siapa yang menentukan ini kan hak ya. Ya saya punya hak menentukan ini, saya kewajibannya ngajar. Bapak Ibu punya hak bertanya tapi kewajibannya menerima ini gitu. Maria Krisnawati membahas 2 lembar saja, tidak apa-apa, untuk konservatisme pendidikan. Bu Waraning Tias, fundamentalisme pendidikan. Bu Evi Destiana, intelektualisme pendidikan. Bu Arina, liberalisme pendidikan. Yang liberasionalisme tidak usah ya. Kemudian Pak Adianto yang anarkisme pendidikan, Bu Nadia yang kritisisme pendidikan, Pak Hukmi yang humanisme pendidikan. Pak Upi ini boleh yang dimaksud ini boleh humanisme liberal silakan, atau humanisme baru pasca kritik anti humanisme silakan bebas. Yang penting nanti di awal sudah ditegaskan maunya yang seperti apa. Saya tanya Pak. Silakan Pak. Ini papernya boleh SLR nggak Pak? Yang systematical review itu Pak? Bebas Pak, bebas. Oh boleh itu ya Pak? SLR bebas. ya? Ya, bebas Pak. Jadi, mau hanya semua satu paragraf semua silakan, mau dikasih sub-subbab silakan, bebas. Ini yang penting membahas ini. Nah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah paham tadi
bahwa ideologi itu terdiri atas ini, alangkah lebih baik ketika Bapak Ibu menulis paper ini juga mencoba menjelaskan runtut ya dari konservatisme pendidikan itu utopianya seperti apa ya, ada sedikit ngemeng-ngemengnya lah ngomong-ngomong ini ada prolog-prolognya ya, kemudian tujuannya seperti apa, pemikiran dasarnya. Kalau ini kan tanpa ngomong-ngomong ya, cukup langsung ini selesai. Kalau ini Bapak Ibu diminta untuk sedikit berargumen dalam 2 lembar itu ya. Nah, kalau ini masing-masing satu paragraf kan 4 paragraf kan sudah jadi 2 lembar ini. Itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Oke, itu Pak Dianto. Nah, kemudian yang ketiga ini individu juga Bapak Ibu, 2 minggu. Tidak perfect, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini kan bukan nilai UTS, ini kan nilai proses saja. Kalau nilai proses kan nilainya kan pasti A semua, masa enggak A semua. Ya ini, saya pikir ini kan kuliah kita kalau SD kan bukan perkara nilai ya Bapak Ibu ya. Ini kita ini. Yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk mengkonstruksi ideologi pendidikan seni yang ideal. Tidak banyak-banyak, 5 lembar saja. Tapi Bapak Ibu yang tidak puas, ada kan di antara Bapak Ibu yang hobi menulis artikel kan, kalau Bu Nadia kan hobi nulis artikel, 5 lembar itu tidak cukup ya, harus 10 ya silahkan, tapi jangan lebih dari 10. 5 lah, 5 sudah cukup. Spasinya 4. Ya, bebas. Yang ketiga intinya kita mengerucut Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk menuangkan gagasan ideologi pendidikan seni yang ideal dari Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini dilengkapi slide presentasi ya. Slide-nya mau 1 slide, 2 slide, 3 slide tidak apa-apa. Yang penting ada bahan untuk Bapak Ibu mau menjelaskan. Tidak usah banyak-banyak slide-nya dan dipresentasikan. Nah, yang ini tidak dipresentasikan Bapak Ibu. Nah, ini cukup kita kumpulkan saja. Ini cukup kita kumpulkan karena waktu nggak akan cukup. Ini kita diskusikan. Mengapa? Karena ketika kita diskusi ini, kita presentasikan ini, secara tidak langsung itu pasti kita juga menyinggung ini, ya kan? Secara tidak langsung kita juga menyinggung ini ideologi umum. Nah, ya, jadi supaya efektif kuliah kita, ini Bapak Ibu. Dia hanya 5 lembar, Bapak Ibu, atau saya sepakat 5 lembar saja lah, tidak usah banyak-banyak. Nah, kemudian ini buat slide, terus kita presentasikan. Jadi kita akan ini minggu depan kita off, tidak ada tatap muka, tapi tetap nanti presensi online. Kemudian pertemuan ini kan pertemuan ketiga ya, pertemuan keempat off, pertemuan kelima kita diskusi. Siapa yang paparan pertama kita tidak tahu, yang jelas semuanya siap saja ya. Yang tidak siap apakah dihukum ya tidak, tapi kan hanya malu, hanya beban moral ya. Oke, Pak Eko, ulangi Pak Eko. Silakan Pak. Pak Eko, tolong ulangi tugas ini waktunya. Baik. Yang tugas pertama dari berapa lama dari hari ini? Semua tugas, mungkin lembar kerja ya. Saya tidak menyebut tugas agar tidak membebani. Lembar kerja 1, lembar kerja 2, lembar kerja 3 ini dalam 1 paket Bapak Ibu. Oh, 1 paket. Berapa minggu Pak? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nah, 2 minggu. Kalau kita mundurkan lagi, waktu tidak cukup Pak ya, karena ini kan pertemuan ketiga. 4 ya 5. Okay. Tapi ini kan tidak 5 lembar saja. Ini 5 lembar saja Bapak Ibu. Ini saya tidak menuntut tulisan yang bagus seperti karya ilmiah ya, tidak. Gitu. Ini kan hanya belajar. Kalau Bapak Ibu, Pak saya hanya selesai sedikit, ya tidak apa-apa lah, kita jujur-jujuran. Bapak Ibu juga punya aktivitas mengajar dan sebagainya gitu ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita mencoba semaksimal mungkin memenuhi lembar kerja ini dalam batas-batas yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pak Eko izin tanya Pak. Silakan Bu. Yang lembar kerja 3 itu apa harus berkaitan dengan yang lembar kerja 2? Tidak berkaitan, maksudnya itu tidak berkaitan langsung, tetapi berkaitan secara tidak langsung. Nah, maksudnya begini, ketika Bapak Ibu ketika Bu Nadia membuat sebuah paper ringkas ini tentang ide Bapak Ibu tentang ideologi pendidikan yang ideal, pasti akan bersumber dari ideologi pendidikan dan ideologi secara umum. Contoh misalnya Bu Nadia membuat sebuah ideologi pendidikan, misalnya pendidikan seni multikulturalisme atau pendidikan seni humanistik, ya. Pasti Bapak Ibu akan menjelaskan di awal tentang humanisme secara umum. Itu kan ideologi.
Kemudian Bapak Ibu akan mengerucut ke penjelasan humanisme dalam pendidikan. Kemudian Bapak Ibu akan menjelaskan ke humanisme dalam implementasi di pendidikan seni. Kan gitu ya Bu ya? Bisa ditangkap ya Bu Nadia ya? Ya, iya Pak. Jadi yang diminta di lembar ketiga adalah kita membuat rancangan ideologi pendidikan atau pemikiran lah, kalau Bapak Ibu terlalu ekstrim menyebut ideologi ya, pemikiran tentang pendidikan yang di dalamnya pasti ada intervensi ideologi yang Bapak Ibu yakini yang dipandang tepat ya. Nah, yang Bapak Ibu yakini dan dipandang tempat itu yang seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu paham tentang berbagai ideologi, Bapak Ibu mengelaborasi atau mungkin langsung mengadopsi silakan, atau mengelaborasi beberapa silakan. Kemudian Bapak Ibu hadapkan dengan fenomena atau sifat-sifat pendidikan seni. Jadilah sebuah formula pemikiran yang Bapak Ibu yakini tentang pendidikan. Gitu ya. Itu ya Bu Nadia ya. Nadia Sakti. Jangan buat yang sempurna Bu. Tidak apa-apa, ini kan justru kalau sempurna kan apa yang mau didiskusikan. Ya kan, nanti kan saya jadi bingung, saya harus membahas apa ini, nggak ada yang salah ya. Kalau ada yang salah-salah kan, atau ada yang kurang tepat kan, saya ada bahan untuk menjelaskan gitu. Mohon izin tanya silakan sedikit, Pak Bu. Baik, untuk yang ini tadi hampir sama dengan Bu Nadia, cuma penekanan aja. Misal di LK 2 kemudian bolehkah bersinergi dengan LK 3 begitu? Misalkan di LK 3 penyempurnaan, di LK 2 lebih kepada ini ya, sesuai topik begitu. Boleh Bu. Kita beri ilustrasi, misalnya lembar kerja 1 membahas semuanya, oke selesai. Lembar kerja 2 Bu Arina liberalisme pendidikan. Nah, lembar kerja 3 supaya tidak kerja 2 kali ya, saya membuat gagasan tentang pendidikan seni liberalistik. Ya kan? Ya, maka Ibu bisa awali tentang liberalisme apa. Mengcopy dari sini kan yang sudah Bapak Ibu, ya juga silakan. Ya itu ada plus minusnya. Ya plusnya ya sekali dayung terlampaui. Kalau minusnya ya yang diketahui hanya ini saja. Bebas. Siap, matur suwun. Begitu, Ibu Bapak. Nanti bisa, jadi Bapak Ibu silahkan berkreasi sendiri lah. Nah, ini. Intinya Bapak Ibu. Boleh tanya. Monggo Pak. Yang lembar kerja keberapa tadi ya? Kedua apa tadi ya? Ya. Ini ideologi pendidikan saja. Ideologi pendidikan saja. Yang ketiga berarti. Ketiga, ideologi pendidikan seni. Sudah rekomendasi untuk, ya ini sifatnya rekomendatif Bapak Ibu. Rekomendatif untuk pendidikan seni. Jadi Bapak Ibu harus kuat argumen yang mengklaim bahwa pemikiran saya tentang pendidikan seni ini. Kalau istilah ideologi terlalu ekstrim, Bapak Ibu bisa sebut ini mengonstruksi pemikiran saja, tidak apa-apa. Pemikiran pendidikan seni kan. Pemikiran karena ini kan belum ada agennya. Ada pemikiran sajalah maksudnya. Ada yang mau saya tanyakan Pak Eko. Silakan. Ini di lembar kerja ketiga ini saya belum tahu nih batasan yang dimau ini. Apakah mengacu pada ideologi yang sudah kita sebut tadi, atau masalah kadang-kadang cara pikir kita, apalagi kan konteks Indonesia sudah membuat sendiri apa istilahnya ideologi itu. Misalnya sini ideologi pendidikan, di sini seni. Kan bisa saja di tengah-tengah dari isi tengah itu orang mengisinya. Mengisinya di situ misalnya ideologi Pancasila. Ideologi pendidikan ideologi pendidikan secara Pancasilais maksudnya kan. Boleh, tidak apa-apa Pak. Jadi maksud saya lembar kerja ketiga tadi ya kan, lembar kerja ketiga tadi takutnya kita tidak mengacu lagi pada apa yang Pak Eko maksud ideologi tadi, fundamentalisme, liberalisme. Jadi yang kita kerja itu ideologi yang maunya kita atau berdasarkan yang Pak Eko tulis tadi? Yang ketiga berdasarkan maunya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu diberi kebebasan untuk merancang sebuah pemikiran pendidikan seni. Jadi, nah, di negara kita kan menganut ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila.
Nanti kan diskusi kita kan akan lebih luas ya, bahwa di dalam ideologi Pancasila juga mengandung unsur-unsur liberalistik, juga mengandung unsur-unsur konservatif, ya, tidak masalah. Nah, maka dari itu tadi saya mengatakan Bapak Ibu boleh mengelaborasi ya, mengelaborasi berbagai macam ideologi, termasuk juga menggunakan ideologi Pancasila ya sebagai sebuah formula. Jadi ideologi Pancasila itu kan formula ideologi yang di dalamnya juga menyerap ideologi bagian positif dari ideologi yang lain. Nah, itu. Jadi elaboratif. Tanpa menyebut itu, Bapak Ibu membuat nama pemikiran sendiri, yaitu tidak masalah. Dalam diskusi kan nanti kita bisa jernihkan bahwa oh ternyata gagasan kita itu ada unsur liberalistiknya, gagasan kita itu ada unsur pemikiran-pemikiran kritisnya, atau gagasan kita itu cenderung konservatif gitu ya. Nah, itu nanti menariknya di situ Bapak Ibu. Gitu. Sekali lagi ini bukan tugas Bapak Ibu, ini hanya lembar kerja. Lembar kerja ya Bapak Ibu, bukan tugas. Jadi kayaknya kalau kita menyebut tugas kok beban ya. Ini lembar kerja saja Pak. Ya Bapak Saya Ibu. bertanya Pak. Silakan Pak. Punten ya Pak. Yeah. Di lembar kerja 2 itu kan saya anarkis pendidikan Pak. Yeah. Apakah boleh kalau misalkan dari anarkis pendidikan itu saya mengelola ini Pak, jadi sistematik literatur review ataupun literatur reviewnya itu dari punya orang? Bebas atau Pak. Bagaimana Pak? Bebas ya boleh, tentu kan kita ada rujukan Pak ya, membahas tentang ini kan ada ya tentunya ada daftar pustakanya. Jadi karena ini sudah saya mengambil sistem literatur review dengan anarkis itu saya. Ya betul Pak. Bapak Ibu maksudnya tidak mengarang ya Bapak Ibu ya. Tidak, karena sudah banyak yang menulis tentang liberalisme pendidikan, anarkisme pendidikan, tidak mengarang. Nah, Bapak Ibu tetap merujuk ya, tetapi kan tulisan itu kan bersifat umum. Nah, uniknya tugas lembar kerja 2 ini adalah sekalipun ini konsep yang sudah banyak dibahas, tapi Bapak Ibu kan dalam menulis ulang kan harus runtut, mulai dari utopianya, idenya. Jadi intinya itu lembar kerja ini ingin mengajak kita bersama-sama memahami secara detail tentang tubuh ideologi pendidikan seni, pendidikan saja yang kita buat dalam versi paper ini. Kemudian tentang ideologi pendidikan seni yang ideal. Tentu Bapak Ibu membuat paper ini kan juga harus runtut bahwa tetap ideologi apapun yang dikonstruksi, pemikiran baru apapun yang dikonstruksi atau elaborasi dari macam-macam, tetap jelas utopianya apa, dasar-dasar pemikirannya apa begitu. Jadi sekalipun ini tidak buat dalam subbab-subbab ya, tetapi penjelasan yang runtut ini kan tentu mewarnai dalam artikel kita. Jadi intinya kalau saya membuat gagasan pendidikan X, pasti saya akan menjelaskan dari utopianya, dari dasar pemikirannya, prinsip-prinsipnya, strateginya sampai ideologi ini, pemikiran ini bisa berkembang dengan syarat-syarat dukungan apa. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, saya kira ini tidak sulit. Syaratnya tidak sulit ya tidak usah dipersulit. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Okay. Tapi kalau ditenggelamkan 3 hari ini soal-soal yang Pak Eko tadi ceritakan lupa semua ini. Gitu. Jadi harusnya langsung. Jadi minggu depan kita break Bapak Ibu, pertemuan keempat kita break, kita masuk lagi pertemuan kelima. Harapan saya semua sudah jadi ya, paparannya sudah jadi siapapun yang saya minta atau saya tawarkan untuk paparan ya silakan paparan. Kalau tidak siap ya tidak apa-apa. Tapi kan kita kalau kuliah orang dewasa kan, sekolah orang dewasa kan beban moral. Saya belum siap kan kelihatannya lucu. Itu Bapak Ibu. Gitu nggih? Nggih, jadi kita santai di sini nggih. Sudah terdengar azan di Banyumas, Bapak Ibu, saya sedang mudik di Aji Barang. Jadi sudah azan di sini dan kita akan lanjutkan 2 minggu lagi, dan Bapak Ibu selamat beristirahat, mudah-mudahan tetap semangat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mohon izin saya Kita diskusi dulu yuk. saya matikan web meeting ini. Ya. Oke, boleh Oke, Pak. jadi nanti Bapak Ibu membuat pertemuan sendiri. Oke, terima kasih. Oke, makasih Pak. Terima kasih, sukses.